Melewati perguruan Kristen dan Cina, drone berangkat menuju ke RDMP. Apakah sampai dan bisa? Halo guys, jumpa lagi. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan long range test fly drone SGRC F22S Rocks the Sky menuju ke apartemen dan RDMP kilang minyak Pertamina. Apakah bisa penerbangan ini dilakukan sampai ke sana sesuai dengan informasi dari pabrikan bahwa tembus di 3,5 km. Yuk ikutin perjalanan drone kali ini guys. Tadi saya sempat cancel untuk penerbangan selama sekitar mungkin 5 menit karena di sisi sebelah utara ada anak-anak yang sedang menaikkan layang-layang dan ketinggiannya cukup lumayan tinggi guys, sehingga saya melihat kondisi ini cukup membahayakan dan saya hold penerbangannya sampai saya melihat layang-layangnya sudah bergeser dan sudah tidak nampak lagi di angkasa. Oke guys, let's go. Sekarang jarak sudah sekitar 8, 10, 15 meteran, ketinggian di 83 meter. Baterai remote-nya 100%, satelit untuk sinyalnya di 14, kemudian untuk baterai drone-nya di 93. Untuk kecepatan dari penerbangan kali ini di 4,3 meter per second, dan sekarang sudah 1 menit 19 detik. Dan di penerbangan kali ini kebetulan sudah sore nih ya guys, selepas dari sholat asar, kemudian menentukan spot dimana untuk melakukan penerbangan kali ini, dan alhamdulillah dapat spot yang mendukung meskipun di ketinggian 84 dan jarak sudah di 100 dan nyampe di 200-an meter ini, drone bergerak masih bagus. Di depan itu adalah pertigaan. Kalau lurus sana itu ke titik 0 Balikpapan guys, di daerah Rapak. Kalau arah baliknya itu ke Samarinda atau ke Balikpapan Utara, dan belok ke kanan itu ke arah Somber, pelabuhan Laut Somber yang dulu aktif untuk penyeberangan dari Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara guys. Namun demikian sekarang mungkin sudah dipakai untuk kapal Basarnas untuk standby dan kapal wisata yang menuju ke arah jembatan Pulau Balang guys. Untuk berapa biaya dan lain sebagainya kalian bisa cek aja di Instagram, termasuk juga hari keberangkatan, biaya dan lain sebagainya. Oke, ini untuk traffic di bawah, yaitu pertigaan ke arah Somber ini guys. Ini ramai lancar, jarak di 386 meteran, kemudian untuk ketinggian di 85 meter guys. Dulu di sekitaran sini di sekitar 40 tahun yang lalu guys, ini isinya hutan semua nih guys, dan sekarang udah banyak pertokoan di kanan kiri karena sudah mengikuti perkembangan dari zaman juga guys. Oke, ini saya masih manuver di bawah dari pertigaan arah Somber ini guys, karena ini biasanya di hari-hari awal-awal hari di minggu, sejak Senin sampai Jumat, ini tempat-tempat sekitar sini cukup fix macet guys. Dan kita akan coba untuk terbang ke sana tuh guys. Itu ada ketinggian, ada apartemen Amarilis yang dimiliki oleh Pertamina untuk mendukung aktivitas mereka di dalam proyek RDMP kilang minyak Pertamina. Dan ini yang arah ke Somber di bawah ini kondisi dari lalu lintas dan pergerakan dari kendaraan juga ramai lancar.
Nah, ini yang ke arah Somber ya guys ya. Jadi ini sudah agak sedikit cahayanya juga berbenturan dengan cahaya dari matahari guys, yang akan tenggelam beberapa saat ke depan. Nah, kalau untuk yang arah ini adalah arah yang ke Samarinda. Building biru itu adalah building untuk ke Kaltim Pos. Dan di sepanjang jalan ini juga banyak tiang-tiang dari telekomunikasi guys. Tentunya saya juga tidak begitu yakin apakah ini bisa tembus di 3,5 kilo, karena untuk di darat dengan banyaknya interferensi dari sinyal-sinyal telepon, kemudian juga telekomunikasi dan lain sebagainya, juga pastinya juga akan mempengaruhi dari pergerakan drone itu sendiri. Untuk mencapai di 3,5 kilo saya rasa cukup berat. Kalau mungkin di laut lepas, mungkin di pinggir pantai untuk nyoba drone dari satu jembatan ke jembatan yang lain seperti kayak di Suramadu gitu, mungkin bisa tembus sampai di sana. Tapi semua juga nanti akan bergantung banyak faktor guys, dari drone-nya sendiri, kemudian juga baterainya juga, kesiapan mental kalian juga untuk menerbangkannya, dan keahlian kalian juga dalam menerbangkan drone sendiri guys. Tapi biasanya pabrikan juga menerapkan angka 3,5 kilo untuk SGRC F22S. Bisa itu real, tapi juga bisa itu gimmick guys, karena biasanya juga nggak mungkin sampai sejauh itu bisa terbang sampai di 3,5 kilo. Sekarang udah di jarak 480 meter di ketinggian mentok di 120 meter. Nampak dari atas mobil roda 4 dan roda 2 ini nampak seperti kayak mainan anak kecil guys. Oke, sekarang saya mengarahkan ke sedikit ke arah kanan dan mulai untuk bergerak maju di jarak sekitar 500-an meter di ketinggian 118. Baterai tersisa 63%. Kemudian untuk eksternal atau ya eksternal memorinya di 27 dari 29 GB. Kemudian untuk durasi terbang udah di 6 menit, hampir 7 menit. Jarak tempuhnya atau perjalanan ini kecepatannya di 5,9 meter per second. Kemudian di sisi sebelah kiri bawah kalian bisa lihat itu ada bundaran di situ, menunjukkan untuk pergerakan dari drone-nya sendiri. Tapi sepertinya kayaknya nggak akurat guys, karena ini sebenarnya bergeraknya ini ke sisi arah utara menuju ke barat, tapi ini pergerakan dari drone-nya tuh kepalanya tuh malah menghadap ke barat. Dan di sisi sebelah kiri itu adalah pemakaman Kristen dan Cina guys, yang sekarang udah ditutup karena udah penuh, jadi semua pindah ke tempat yang lebih longgar. Kalau untuk yang perkuburan Cina itu di kilometer 16. Kalau untuk yang Kristen, kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar ya guys, bagi kalian mungkin yang warga atau berdomisili di Balikpapan, khususnya di Balikpapan Utara guys. Dan ini sekarang perjalanan kita lanjutkan. Jarak sudah nyampe di 1 km. Baterai sudah menyentuh di angka 54%. Jarak sudah 1,2 dan ketinggian di 120-an. Kecepatan 6,1 meter per second. Kemudian untuk satelitnya juga masih kondisi bagus. Baterai untuk remote juga terkondisi. Durasi waktu penerbangan sudah di 9 menit. Oke, saya coba untuk naikkan kepala dari drone-nya guys, agar bisa melihat sisi terdepan di sana. Oke, itulah yang kita akan coba tempuh ya guys ya. Apakah tembus di 3,5 kilo sampai di, paling tidak mungkin sampai di apartemennya lah ya. Walaupun tinggal sampai, nanti kita akan coba recall balik guys. Ini sudah tembus di 1,3 km di ketinggian 119 meter di cuaca yang cukup bagus.
Anginnya juga tidak terlalu berpengaruh guys, karena sempat sebelum penerbangan juga dicek untuk kondisi anginnya masih di bawah 16 km per jam dan cuacanya juga mendukung. Sekarang sudah di 1,5 kilo dan layarnya sudah mulai sedikit shaking guys, dan nampaknya oke. Drone-nya saya tarik pulang di 1,5 kilo untuk penerbangan long range test fly SGRC F22S Rocks the Sky kali ini guys. Dan kamera yang digunakan atau video yang digunakan adalah video dari kamera sendiri ya guys ya. Jadi untuk video 4K nya kalian bisa tonton di playlist yang ada, karena saya tunjukkan untuk penerbangan 4K nya tersendiri, berbeda dengan untuk penerbangan yang long range nya ini guys. Untuk yang 4K nya jauh lebih jelas, sedangkan yang ini menggunakan screen recorder untuk penerbangan dari long range test fly SGRC F22S Rocks the Sky di kesempatan kali ini. Meskipun hanya tembus di 1,5 km, saya melihat bahwa drone ini juga meskipun kondisinya minimize, tapi untuk penerbangannya juga dan cakupannya termasuk untuk pengambilan videonya juga mumpuni lah guys. Untuk tampilan di video ini menggunakan 2K. Sekali lagi kalian bisa tonton untuk yang di playlist saya di SGRC F22S itu yang di 2K nya, sedangkan untuk yang di Balikpapannya, di playlist yang di Balikpapan, kalian bisa ambil atau nonton videonya yang 4K nya untuk penerbangan yang sama, tapi menggunakan video real dari drone-nya sendiri yang menggunakan 4K, dan yang kedua menggunakan screen recorder yang terkoneksi antara remote dari drone-nya ke handphone guys. Dan ini kondisi return atau pulang drone-nya dalam kondisi aman dan selamat guys. Dan kalau kalian lihat di sebelah kiri layar itu ada helipad dan berwarna biru, itu menunjukkan atau mengindikasikan drone-nya ini sudah tadi kita tarik otomatis untuk pulang karena udah mentok di 1,5. Kenapa nggak mencoba sampai baterainya habis? Saya tidak gambling untuk itu guys, karena saya harus melakukan secara profesional untuk penerbangan ini, dan saya tidak mau try and error. Mungkin berbeda bagi kalian yang punya stok kamera atau drone-nya ya berlebih, kalian mungkin bisa melakukan tes sampai baterainya habis, kemudian apakah bisa pulang dan lain sebagainya. Mungkin kalian bisa lakukan itu, tapi kalau untuk saya, untuk penerbangan saya tidak akan melakukan itu, bukan hanya karena masalah stok dari drone-nya juga terbatas, tapi mungkin lebih dari sisi keselamatan guys. Dari sisi keselamatan dari penerbangannya, jangan sampai nanti malah drone-nya landing di tempat yang tidak semestinya dan bisa mencederai atau membahayakan dari tempat dimana drone itu sendiri return dan landing. Kalau mungkin return atau landingnya di laut nggak masalah guys, tapi kalau return atau landingnya karena baterainya betul-betul sudah dalam kondisi run out, habis, kemudian berakibat kerusakan dan lain sebagainya, juga saya kira juga itu kurang bijaksana. Jadi kalau memang udah nggak nyampe ya kita coba sampai gas di mentoknya itu sudah mentok, udah sama sekali sudah nggak bisa dimajukan lagi, artinya udah sampai di jarak itu. Kenapa sampai di situ? Karena pastinya juga jarak pandang dari pilot drone-nya ke drone-nya dan termasuk target untuk
yang dicapai itu juga berpengaruh guys. Ini kalau dilihat ini kan posisinya lebih pendek. Kalau mungkin posisinya saya di atas ruko-ruko seperti itu, jarak 3,5 kilo saya yakin bisa tembus. Yang penting tidak terlalu banyak interferensi dari darat yang biasanya juga berpengaruh. Terima kasih sudah menonton. See you. Sampai di video dari Drone Josh berikutnya. Terima kasih.